Penasaran sama anime yang satu ini? Karena banyak banget yang request. Judulnya Kawaii Deka Janai Shikimori-san. Anime ini menceritakan tentang Yu Izumi yang memiliki pacar yang energik, populer, dan cantik. Dan dia bernama Michon Shikimori. Menurutku sih, pasangan ini sangat unik karena mereka saling melengkapi dengan cara yang berbeda. Izumi sering mengalami kesialan dalam hidupnya. Berbeda dengan Shikimori, Shikimori malah menjadi pelindung Izumi. Memang agak terbalik, tapi bagi Shikimori itu bukan masalah, karena Shikimori ingin Izumi baik-baik saja. Perlindungan dari Shikimori ternyata membuat Izumi jadi tidak percaya diri. Izumi ingin menjadi sosok yang bisa melindungi Shikimori juga. Nah, penasaran kan sama jalan ceritanya? Ya udah, kita mulai sekarang aja yuk. Inilah dia, Kawaii Deka Janai Shikimori-san. Scene diawali di rumah seorang siswa kelas 2 SMA yang bernama Yu Izumi. Hari ini dia sangat bersemangat menyambut tahun ajaran baru. Sebelum pergi, Ibu Izumi meminta Izumi lebih berhati-hati selama perjalanan. Terdengar klise kan? Tapi sebenarnya ini pesan yang sangat serius. Karena Izumi ini sering teledor selama dia berjalan, entah tersandung batu ataupun terpeleset. Walaupun Izumi ini selalu sial, tapi siapa sangka kalau Izumi memiliki pacar yang cantik. Dan dia bernama Michon Shikimori. Penampilan Shikimori yang imut ini pasti kebanyakan orang akan beranggapan kalau Shikimori adalah gadis yang sangat lugu ataupun lemah. Tapi nyatanya Shikimori terkadang bersikap keren juga. Salah satunya, Shikimori akan melakukan apapun untuk melindungi Izumi dari rangkaian kejadian kesialannya. Izumi sangat mengagumi Shikimori. Lalu di sini mereka berdua sampai di sekolah. Karena ini tahun ajaran baru, Izumi berharap kalau di tahun ini mereka berdua akan sekelas lagi. Izumi bahkan berdoa kepada dewa untuk mengabulkan keinginannya. Untuk memastikannya, mereka berdua pun segera mendatangi papan pengumuman dan terlihat Izumi ditempatkan di kelas 24. Setelah menemukan namanya, Izumi lanjut mencari nama Shikimori di kelas itu juga, dan ternyata doa Izumi terkabulkan. Izumi dan Shikimori akhirnya satu kelas. Tidak lama setelah mendapatkan kabar baik itu, Shikimori didatangi sahabatnya yaitu Kyo Nekozaki, karena ternyata mereka kembali sekelas. Tidak hanya Neko saja, Yui Hachimitsu dan Shu Inuzuka juga sekelas dengan mereka. Mereka berlima ini sangat senang bisa bersama lagi di kelas 2. Singkat cerita, di kelas baru ini, Izumi hampir mengalami kesialan pertamanya di kelas 2. Tapi seperti biasa, Shikimori bisa menghadangnya, walaupun dia harus menanggung akibatnya. Izumi sangat berterima kasih sekaligus jadi merasa bersalah karena diselamatkan Shikimori. Izumi pun segera membersihkan debu kapur yang ada di rambut Shikimori. Tapi sepertinya hal itu membuat hati Shikimori jadi berdebar. Saking salah tingkahnya, Shikimori pun izin ke toilet untuk membersihkan rambutnya. Selama Shikimori pergi ke toilet, teman sekelas Izumi merasa iri dengan kedekatan Shikimori dan Izumi. Menurutnya, Izumi beruntung memiliki Shikimori. Izumi adalah orang yang membosankan, sedangkan Shikimori sebaliknya. Mereka pun memberi saran kepada Izumi untuk jangan keseringan membuat Shikimori kesulitan seperti tadi. Lama-lama Shikimori mungkin akan kena sial dari Izumi juga. Mendengar itu, Izumi hanya terdiam. Tapi untungnya Shikimori segera mengajak Izumi keluar, karena Shikimori ternyata mendengar ejekan teman-temannya kepada Izumi. Shikimori berusaha mengalihkan pikiran Izumi agar tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan teman sekelasnya itu. Setelah jam pelajaran selesai, Inuzuka mengajak Izumi pergi bermain. Saat Izumi akan izin kepada Shikimori, mereka malah diberitahu kalau Shikimori, Neko, dan Yui akan pergi bermain juga. Inuzuka pun memiliki ide, bagaimana kalau mereka bermain berlima saja? Berengah itu tentu saja semuanya setuju. Tempat yang mereka datangi adalah arena bowling. Di sana Inuzuka dan Neko membuat taruhan, siapapun yang kalah harus mentraktir yang poinnya lebih tinggi. Sebelum permainan dimulai, Izumi dan Inuzuka pun pergi membawa bola. Saat para laki-laki pergi, Neko dan Yui memberi pesan kepada Shikimori untuk memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Bersikaplah imut, karena laki-laki biasanya suka gadis yang imut tak berdaya. Shikimori pun jadi mempertimbangkannya, karena dia sangat ingin menarik perhatian Izumi. Permainan pun dimulai. Selama teman-temannya bermain, Shikimori masih bingung haruskah terlihat imut atau keren. Sejauh ini, Izumi lah yang mendapat nilai terendah dari semuanya. Dan sebagai pemain terakhir, Shikimori akan jadi penentu siapa pemenang dari permainan ini. Shikimori benar-benar ragu jika harus bersikap imut. Saat akan melemparkan bola, di belakang sana Izumi menyemangati Shikimori, dan dari kalimat itulah yang merubah keputusan Shikimori. Shikimori akan bermain dengan serius, bukan imut.
Tidak disangka-sangka kemampuan Shikimori ini luar biasa. Dia bahkan menarik perhatian pengunjung lainnya yang ada di sana. Dan dari permainan kali ini, Shikimori pun menjadi pemenangnya. Setelah bermain cukup lama, akhirnya mereka pun berpamitan pulang. Hanya tersisa Shikimori dan Izumi saja, karena Shikimori akan ditraktir oleh Izumi. Izumi pun menanyakan kepada Shikimori apa hadiah yang diinginkan. Shikimori pun menjawab kalau dia hanya ingin pulang bersama Izumi saja, seperti biasa. Berengah itu Izumi pun mengiyakannya. Di perjalanan pulang ada saja hal yang hampir mengenai Izumi. Untungnya Shikimori segera menyelamatkannya, tapi entah kenapa Izumi jadi merasa payah. Dia pun mengatakan kepada Shikimori bahwa Izumi sangat ingin menjadi pelindung juga bagi Shikimori. Di saat itu Shikimori terdiam, karena berarti Izumi memikirkan perkataan teman-temannya tadi di kelas. Saat Shikimori mencoba menenangkan Izumi, sebuah benda terjatuh. Dengan cepat Shikimori menyelamatkan Izumi. Setelah menyingkirkan benda itu, Shikimori pun meminta Izumi jangan merasa payah, karena bagi Shikimori, Izumi ada di sampingnya saja sudah cukup. Shikimori akan melindungi Izumi sampai kapanpun. Mendengar hal itu, Izumi sangat tersentuh dan bangga karena memiliki pacar sehebat Shikimori. Pekan olahraga pun tiba. Kelas 2-4 sangat bersemangat mengikuti berbagai macam cabang olahraga yang diselenggarakan. Izumi dan Inuzaka akan bertanding di cabang sepak bola. Shikimori dan Neko akan bertanding di cabang voli, sedangkan Yui akan bertanding di cabang basket. Izumi dan Shikimori sangat ingin menyemangati satu sama lain, tapi sepertinya hari ini jadi pengecualian, karena Izumi dan Shikimori bertanding di waktu yang berdekatan. Lalu di sini terlihat pertandingan sepak bola sudah dimulai. Shikimori menyempatkan menonton Izumi sebelum bertanding. Dan sepertinya Shikimori malah melihat kesialan Izumi saja di tengah lapang. Dari banyaknya kesialan di tengah lapang, kesialan inilah yang paling parah. Ketika bola mengenai muka Izumi. Izumi bahkan harus dilarikan ke UKS. Karena pertandingan voli akan segera dimulai, Shikimori hanya bisa menemani Izumi sebentar. Tapi sebelum pergi, Shikimori hanya memberi pesan kalau Shikimori sangat mengkhawatirkan Izumi. Maka dari itu, Shikimori harap Izumi akan selalu di sampingnya. Dan tentu saja, kalimat itu sangat membuat Izumi tersentuh. Pertandingan voli pun dimulai. Terlihat tim lawan kelas 2-4 sangat kuat karena ada murid andalan klub voli. Dia bernama Kamiya. Pertandingan tentu saja berjalan sangat berat karena melawan Kamiya, tapi walaupun begitu, Neko dan Shikimori terus berjuang untuk menang. Semangat Shikimori sempat turun, tapi saat dia mendengar suara Izumi yang menyemangati, semangat Shikimori kembali. Dia akan membuat tim voli kelas 2-4 menang. Selama pertandingan berjalan, Izumi menyadari kehadiran Kamiya dan ternyata Izumi kenal dengan Kamiya. Izumi, Inuzuka, dan Yui terus menyemangati Shikimori. Semangat yang diberikan teman-temannya pada akhirnya berhasil membuat tim voli 2-4 membawa kemenangan. Walaupun tim basket dan sepak bola kalah, untungnya kelas 2-4 masih bisa merayakan atas kemenangan tim voli putri di hari itu. Bahkan ketenaran cara bermain Shikimori membuatnya dipuji di mana-mana. Tidak hanya di kelas, tapi hampir seluruh sekolah juga. Tiba-tiba saja banyak yang mengunjungi kelas Shikimori. Mereka ingin berfoto dengan Shikimori. Di hari lainnya sepulang sekolah, Inuzuka memberikan tiket nonton gratis kepada Izumi. Inuzuka diberi tiket oleh seniornya, tapi sayangnya Inuzuka tidak bisa pergi nonton karena di tanggal itu Inuzuka ada jadwal kerja sampingan. Karena tiket ini ada dua, tentu saja Izumi mengajak Shikimori. Di malam harinya Izumi sangat gugup pergi nonton dengan Shikimori besok. Dia takut hal sial akan terjadi lagi kepada mereka. Jadi dari beberapa kejadian saat mereka kencan sebelumnya, Izumi selalu membuat Shikimori kerepotan atas kesialan Izumi sendiri. Maka dari itu, Izumi akan bersiap sematang-matangnya agar bisa menghindari kesialan. Sedangkan di sini, terlihat Shikimori malah dibingungkan dengan baju apa yang akan digunakan. Sampai-sampai kakak Shikimori saja yang bernama Fuji ikut terganggu. Kakaknya tampan ya. Hari kencan pun tiba. Izumi sengaja pergi lebih awal untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang membuatnya telat. Tapi sepertinya Shikimori punya pemikiran yang sama, jadi tetap saja Shikimori datang lebih awal. Izumi sangat terpana melihat penampilan Shikimori hari ini. Dia terlihat cantik menggunakan baju itu. Karena ini kali pertama mereka nonton bioskop, Izumi sangat bingung film genre apa yang disukai Shikimori. Untuk memperdalam apa kesukaan Shikimori, Izumi pun membebaskan Shikimori memilih film yang sangat diinginkannya. Pada saat itu, Izumi mengira kalau Shikimori akan memilih film romantis atau action.
Tapi sepertinya tebakan Izumi salah, karena nyatanya Shikimori memilih film horor. Sebenarnya, Izumi tidak terlalu suka film horor. Tapi jika dipikir-pikir lagi, Izumi berharap nanti Shikimori ketakutan dan akhirnya memeluknya. Itu akan jadi kesempatan yang bagus kan? Tapi tebakan Izumi kembali gagal. Film yang disuguhkan sangat menyeramkan. Sampai-sampai Izumi mual karena menahan ceritanya sendiri. Shikimori yang di sampingnya tentu saja menyadari rasa takut Izumi, sehingga dia pun menggenggam tangan Izumi. Setelah menonton film, Izumi pun mengajak Shikimori makan dan tempat yang didatangi adalah restoran dengan harga menu tergolong mahal-mahal. Tentu saja Shikimori ragu membelinya karena ini sangat mahal. Izumi pun dengan percaya diri mengatakan kepada Shikimori, "Jangan khawatir, Izumi sudah menabung untuk bisa membelikan makanan seperti ini." Saat akan membawa dompet, kesialan akhirnya terjadi kepada Izumi. Dompetnya hilang, padahal Izumi sudah mengikatnya dengan tali. Mau tidak mau mereka pun gagal makan di tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, Izumi meminta maaf, tapi untungnya Shikimori bukan pacar yang rewel, karena dia menerimanya dengan ikhlas. Saat Izumi masih meratapi kesialannya, mereka berdua malah tidak sengaja bertemu dengan ayah dan ibunya Izumi. Orang tua Izumi melihat wajah Izumi yang murung. Mereka tentu saja menanyakan kenapa bersedih ketika kencan seperti ini. Izumi pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Mendengar hal itu, ibu Izumi pun mengajak Shikimori makan di rumah mereka saja, karena kebetulan ibu Izumi hari ini berbelanja banyak. Shikimori pun menerima ajakan itu dengan senang hati. Hidangan yang disediakan ibu Izumi sangat menggugah selera. Saat Shikimori mengagumi makanan yang ada di depannya, ibu Izumi tidak sengaja memantulkan garpu dan hampir mengenai Izumi. Untungnya, Shikimori langsung menangkapnya dengan cepat. Mereka pun menikmati makan malam bersama dan sepertinya orang tua Izumi sangat menyambut baik kehadiran Shikimori. Mereka bahkan meminta Shikimori sering-sering main ke sini. Setelah selesai makan malam, Shikimori membantu ibu Izumi cuci piring, sedangkan Izumi tertidur di sofa. Selama mereka cuci piring bersama, ibu Izumi mengucapkan rasa terima kasih kepada Shikimori karena sudah setia menemani Izumi. Sejak kecil, Izumi sering terluka setiap pulang sekolah, entah terjatuh atau tertindih sesuatu. Sejak saat itu, ibu Izumi selalu mengkhawatirkan Izumi. Tapi sejauh ini, Izumilah yang selalu memberikan aura positif ketika orang tuanya merasa khawatir. Dia selalu mementingkan orang lain sebelum dirinya sendiri, dan selalu memasang wajah tenang di keadaan apapun. Maka dari itu, ibu Izumi meminta Shikimori jangan hilang kesabaran jika menghadapi kesialan dari Izumi, walaupun sesekali mendapat imbasnya. Mendengar hal itu, Shikimori pun mengatakan kalau dia akan melindungi Izumi, dan ibu Izumi tidak perlu khawatir akan hal itu. Selain itu, Shikimori juga menambahkan kalau kesialan yang dialami Izumi di matanya bukanlah kesialan, tapi sebuah benih untuk bisa membentuk Izumi menjadi pribadi yang baik. Izumilah yang paling tahu rasa sakit, maka dari itu dia sering mementingkan orang lain terlebih dahulu. Mengetahui jawaban Shikimori seperti itu, ibu Izumi pun jadi tenang. Singkat cerita, liburan musim panas akan tiba. Mereka akan merencanakan pergi berlibur bersama. Neko pun mengungkapkan keinginannya pergi ke pantai. Semua yang mendengar tentu saja setuju dengan ide Neko. Tapi jika dipikir-pikir lagi, Inuzuka ingat kalau Izumi sangat sensitif terkena sinar matahari. Beberapa waktu yang lalu, saat liburan ke pantai, Izumi jadinya hanya berdiam diri saja. Karena Inuzuka ingin semua yang ikut bisa menikmati liburan, Inuzuka mengusulkan pergi ke sungai saja. Di sana ada kemungkinan tidak sepanas pantai kan? Mendengar pendapat Inuzuka, semuanya pun setuju untuk pergi liburan ke sungai. Beberapa hari kemudian, kelas mendapatkan pengumuman akan adanya minggu ujian. Tapi sepertinya di mata Neko ini tidak terlalu serius. Neko malah mengajak teman-temannya berbelanja keperluan liburan musim panas saja dibandingkan belajar. Neko dan Yui pun mengajak Shikimori membeli baju renang bersama. Tapi karena Izumi tidak akan berenang, Shikimori memutuskan tidak akan berenang juga. Mau tidak mau, Neko dan Yui pun pergi meninggalkan mereka. Setelah Neko pergi, Shikimori malah menemukan Izumi yang terpana melihat poster baju renang wanita. Sebenarnya pada saat itu Izumi sedang mengagumi otot perut dari model baju itu. Tapi sepertinya ditangkap Shikimori berbeda. Maka dari itu Shikimori dengan cepat pergi meninggalkan Izumi. Izumi sebenarnya bingung dengan tingkah Shikimori tadi. Tapi untungnya Inuzuka langsung menghampirinya dan mengajak Izumi belajar di food court saja sambil menunggu para gadis berbelanja. Lalu di sini, Shikimori sedang mencari model baju yang sama dengan poster tadi. Dan terlihat itu model yang sangat terbuka. Neko dan Yui yang kebetulan memergoki Shikimori tentu saja kaget Shikimori memilih baju modelan begitu.
Dengan cepat Shikimori pun menjelaskan berbagai macam alasannya, termasuk tentang bagaimana perasaannya kesal melihat Izumi yang terpana dengan poster yang ada di depan sana. Shikimori merasa kalau itu adalah selera Izumi. Melihat tingkah malu-malu Shikimori malah mengingatkan Neko bagaimana awal mula mereka berteman. Dulu, Neko mengira kalau Shikimori adalah gadis polos dan anggun. Tapi semuanya berubah ketika mereka bertanding basket di jam olahraga. Sosok Shikimori yang imut berubah jadi keren ketika posisinya terancam. Shikimori ini sangat membenci kekalahan. Berengah itu, Shikimori berusaha menyangkalnya, tapi sepertinya Neko lebih tahu Shikimori. Maka dari itu, Neko akan mencarikan baju renang yang pas untuk Shikimori. Singkat cerita, para gadis selesai berbelanja. Izumi pun menanyakan kepada Shikimori apa saja yang sudah dibelinya tadi. Shikimori tentu saja berusaha menutupinya dari Izumi. Sayangnya Izumi tahu jika Shikimori berbohong. Tentu saja, Izumi terus memaksa Shikimori untuk menjawabnya. Tapi mau sekuat apapun itu, sepertinya Shikimori akan terus tutup mulut, bukan? Part 1 selesai. Liburan musim panas mereka akan semenyenangkan apa sih? Terus kalian penasaran gak sih sama baju renangnya pilihan Neko? Nah, kalau kalian penasaran, nantikan aja di part 2. Makasih yang selalu setia sama channel ini. See you next time. Jamatane, arigato, gozaimasu.